Nah mungkin detailnya dikit ya. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi. Yang tepatnya gue gak bisa sebutin di mana. Bentar, sorry. Jadi lu mau ceritain cerita-cerita mistis yang masih ada di panti itu? Betul. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Gila. Waktu itu kan udah 3 kan soalnya. Dan gue udah bilang kalau sebenarnya masih banyak banget. Dan malam ini gue ceritain lagi kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Sampai sekarang pun juga panti asuhan ini masih beroperasi. Dan yang mau gue ceritain ini lagi-lagi tentang orang-orang yang tinggal di panti ini terus digangguin sama penunggunya. Oke. Nah tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Di panti asuhan ini ada 4 orang lah yang ngurusin anak-anak yang tinggal di panti ini. Tapi yang nginep itu tuh beda-beda. Cuma 1 tapi gantian gitu lebih kayak di absen gitu lah. Diagendain. Di rolling gitu. Di rolling bener. Nah di malam itu yang agendanya harus nginep adalah Sasti, sebetulnya namanya Sasti. Pengurus panti asuhan, umur 39 tahun dan udah jadi karyawan panti itu sekitar 3 tahunan. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Jadi kayak waktu itu gue pernah ceritain juga, kalau tiap malam itu kadang suka ada suara-suara gaduh yang entah dari mana asalnya di panti asuhan ini. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Dan di situ posisinya udah jam 11 malam. Sasti keluar dari kamarnya, abis itu ke ruang tengah dan ruang belakang buat ngecekin kamar anak-anak. Sembari ngeliatin juga anak-anaknya udah pada tidur apa belum di kamarnya masing-masing. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Nah lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin Nat. Karena emang ya mau ngirit listrik apa gimana gue gak paham lah. Pas Sasti masuk pantinya, kan pas masuk tuh pasti ruang tamu dulu lah. Dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah. Abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri gitu. Iya, jadi dimatiin lampu, tiba-tiba yang jauh depan dia hidup sendiri. Benar. Wah, kayak dikerjain ya. Iya. Nah kalau sekarang Sasti bisa ngeliat tuh dengan jelas, tiba-tiba lampu itu hidup sendiri. Iya. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalanlah ke sana buat sekalian matiin lampu lorong belakangnya. Abis dia matiin lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Jadi kesana kayak Sasti tuh dalam tanda kutip ya disengin atau diarahin gitu lebih Nat sama penunggu panti yang emang buat nyuruh dia jalan ke sana gitu. Iya. Tapi ini jalannya ke kamar dia sendiri. Ke kamar dia sendiri. Aduh anjing. Karena dari ruang tengah terus lorong dan tiba-tiba lampu kamar dia sendiri yang hidup kan. Sasti udah rada merinding tuh di sini. Tapi dia coba buat kayak tenang dan jalan kamar tidur sendiri lah, karena dia mikir ya kamar gue sendiri kenapa gue harus takut. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu lebih Nat kayak tek gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah saklar lampunya itu naik turun sendiri. Anjing. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamarnya itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget Nat. Ada sosok hitam berbulu dan matanya merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh anjing. Jadi kayak Sasti tahu lah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget Nat. Dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kencang doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu udah mati tok gitu. Terus singkat cerita akhirnya lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu. Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini.
belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umurnya 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian. Makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Oke. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah, dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah, si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak duk 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 gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin aja suaranya. Tapi lama-lama suara dari lemari itu nggak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu lebih. Nah, akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu 1, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang satu lagi, ternyata dia ngeliat Nat, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, gak ada badan dan gak ada kepalanya. Tangan manusia. Tangan manusia, Wow. tangan doang gitu. Gue gak tahu manusia atau itu sosok ya Nat. Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Gila. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Iya. Udahlah, akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam, dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu, sekitar jam 3 pagi, dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu, kayak gitu loh. Nah, jadi belakang kamarnya Oza itu langsung arah keluar panti, ke halaman pantinya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan yang lu ceritain gitu loh, Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Oke. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa. Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu ngeganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu dia banget gitu loh. Dia jadi gak bisa tidur. Dia ngintip lah dari jendela ke arah suara yang ada orang ngecap-ngecap itu makan. Pas dia nengok ke arah taman belakang Nat, Oza tuh ngeliat ada cewek lagi ngejongkok ngebelakangin dia, tapi sambil gerak-gerak aneh gitu badannya, kayak goyang-goyang-goyang gitu. Tapi ya sosok ini tuh ngebelakangin dia. Dan Oza ngeliat tuh cuman punggungnya, tapi cewek ini punggungnya bolong. Aduh. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan. Dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan. Dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia gak halu gitu loh. Nah, jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep ke jendela yang dia nengok ada cewek itu. Dan jendela kamar dia itu gak ada gordennya. Jadi kayak cuman rumbai-rumbai putih transparan yang tipis itu loh, kebayang kan? Iya. Jadi lu bisa kelihatan jelas banget Nat, kayak siluet orang dari luar tuh kelihatan jelas lah gitu. Pas dia lagi ketakutan, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam tuh suka lewat-lewat seret gitu loh dari luar jendelanya. Iya. Karena dia tahu yang dia lihat itu setan, Oza tuh bener-bener gak mau melekin mata dan dia tuh maksa buat tidur. Tapi pas dia lagi maksa buat tidur, dia tuh denger jelas banget Nat, ada orang ngecap makan gitu, tapi suara tuh jauh, kayak gitu tapi jauh suaranya. Katanya kalau misalnya ada suara jauh, itu kan berarti sosoknya deket kan. Iya. Si Oza tuh bener-bener pengen nangis banget Nat. Dia bener-bener ketakutan banget. Ya dia denger kalau misalnya ada suara itu dan dia tuh gak bisa apa-apa gitu loh, karena teman-temannya kan lagi tidur gitu. Pas Oza ini lagi nahan nangis, tiba-tiba dia denger dengan jelas banget di kuping dia ada suara cewek kayak bisikin dia. Aduh. Jelas banget di kupingnya Oza itu. Ya refleks, Oza langsung nengok lah ke sumber suara itu kan. Pas Oza nengok, ada sundel bolong bener-bener lagi berdiri di sebelah kasur dia, lagi ngeliatin Oza. Dan si sosok cewek ini yang bolong ini lagi makan ayam hidup-hidup. Aduh anjing. Saking gak kuatnya si Oza langsung pingsan lah saat itu juga. Bangun-bangun, dia tuh bener-bener gak kuat nahan cerita itu sendirian. Dan akhirnya dia tuh cerita ke salah satu anak panti asuhan namanya Bismo, yang waktu itu gue pernah ceritain. Bismo tuh pernah juga ngeliat si sosok cewek ini yang di atas loteng, kalau lu inget. Oh shit. Akhirnya Oza ceritalah ke Bismo. Karena Bismo pun juga pernah diganggu sama sosok terkuat yang ada di panti asuhan itu, ya si sundel bolong ini. Akhirnya si Bismo juga cerita pengalaman di waktu itu. Semenjak kejadian itu, akhirnya si Oza dan Bismo tuh kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada hal yang berbau mistis, mereka tuh langsung saling cerita gitu. Dan mereka janji kalau misalnya ada sosok yang ngeganggu mereka, mereka tuh saling nge-backup dan saling ngejaga satu sama lain lah. Wah anjir, itu panti parah banget sih. Cuman kayak
bingung juga ya, kayaknya lu nggak punya pilihan selain tinggal di panti itu kan? Iya. Karena mungkin banyak orang di sana nggak tahu mau tinggal di mana, atau anak sebatang kara kayak yang lu bilang tadi. Tapi Moy, mereka emang nggak mau ya nyari cara untuk manggil orang pinter gitu misalnya buat ngebersihin si panti ini? Nah dari cerita yang gue dapat ini sampai sejauh ini ya Nat, yang gue dapat ya, mungkin pengurus panti itu mungkin udah mau mencari jalan keluar alternatif lain, yaitu yang ngebersihin dengan manggil ustadz ya. Gue tuh masih dapat aja cerita tentang suatu kejadian horor yang terjadi di panti asuhan ini. Gue nggak tahu apakah udah dipanggil si ustadz tapi nggak ngefek, atau si pengurus panti ini emang nggak memanggil ustadz buat ngusir roh-roh yang ada di panti asuhan itu gitu loh. Ini panti parah banget sih Moy. Gak cuman penunggu terkuatnya doang, tapi ya penunggu-penunggu lain di panti itu juga ada kan? Iya. Gue yakin sih lu masih banyak banget kan cerita tentang panti ini. Masih ada sebenarnya sih.